Saya Westi Widianingrum dari SMK 17 Agustus 1945 Surabaya. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023. Saya dari LPTK Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Berikut ini saya akan menampilkan video praktik mengajar aksi pertama materi teks editorial, model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, semangat pagi. Ulang ya. Selamat pagi. Pagi, semangat pagi. Oke, tepuk tangan kepada semua. Oke, sebelum memulai pembelajaran, silakan berdoa dulu. Ketua kelas memimpin doa. Silakan Fatah. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, ya, semoga hari ini pembelajaran bisa lancar ya dari awal sampai akhir. Amin. Oke, selanjutnya silakan dicek dulu di sekitar kalian ada sampah nggak? Kalau ada sampah silakan dibuang, dibersihkan dulu di area sekitar kalian, dicek. Sudah bersih. Oke. Bagaimana kabar kalian, anak-anak? Baik ya. Sehat ya? Sehat. Oke. Sudah sarapan hari ini? Sudah. Alhamdulillah, semoga kalian sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin. Oke. Untuk hari ini ada yang tidak masuk, anak-anak? Masuk semua ya? Oke. Untuk hari ini kemarin pembelajaran apa yang kita bahas kemarin untuk bahasa Indonesia, masih ingat? Teks editorial. Apa yang dibahas kemarin? Unsur kebahasaan. Struktur teks editorial. Oke. Masih ingat nggak struktur teks editorial ada berapa? Silakan disebutkan. 1. Tesis berisi apa, Nana? Pengenalan isu. Berarti isu yang dibahas harus yang aktual. Apa itu aktual? Yang sedang diperbincangkan pada saat itu juga. Oke, yang terkini. Kemudian yang kedua, argumentasi. Apa itu argumentasi? Yang keras suaranya? Oh, berisi apa argumentasi? Opini. Terus? Opini yang disertai bukti-bukti ya. Jadi uraian detail lagi. Kemudian yang ketiga, penegasan ulang. Penegasan ulang berisi saran atau kritik atau simpulan juga ya. Oke. Kemudian unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan ada berapa unsur kebahasaannya? 4. Sebutkan. Kalimat retoris. Apa itu kalimat retoris? Oke, pertanyaan yang tidak butuh jawaban. Nomor 2. Kata populer. Ada yang bisa mengumpulkan pendapat. Kata populer adalah kata-kata yang mudah dicerna. Ada lagi? Kata-kata yang diketahui oleh banyak orang. Oke, kata
pagi ya. Kalau Bu Esti bilang selamat pagi, tepuknya sebanyak 1 kali. Kalau saya bilang selamat siang, kita tepuknya 2 kali. Kalau saya bilang selamat malam, kita tepuknya setengah. Tidak pakai. Oke ya. Saya coba ya. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Tuh, siapa tadi? Kurang konsentrasi. Lagi. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Siapa itu? Kurang konsentrasi. Lagi. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat malam. Selamat malam. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Selamat malam. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Oke, tepuk tangan untuk kalian. Nanti akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Nah, ini nanti tugas yang saya berikan hari ini. Jadi kalian menganalisis struktur dan unsur kebahasaan, kemudian mengidentifikasi kalimat fakta dan kalimat opini dalam teks editorial. Kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Oke, mengenai LKPD, cara pengisiannya ya. Jadi kalian baca dulu teksnya secara cermat, lalu kalian analisis strukturnya, unsur kebahasaannya, kemudian kalimat fakta dan kalimat opini. Jadi kalian diskusikan dengan anggota kelompok kalian masing-masing. Lalu kalian bisa mencatat di lembar kerja peserta didik yang saya bagikan. Silakan dikerjakan. Temukan dulu isinya apa, lalu strukturnya nanti bisa ditulis di sini strukturnya ya. Strukturnya ada berapa tadi? 3, apa saja? Nah, kalian tentukan paragraf yang mana ya. Oke, selamat mengerjakan. Sudah terisi semua berarti lengkap ya, penuh ya. Oke. Diskusinya sudah selesai belum? Sudah. Oke ya, jadi kalian masing-masing kelompok silakan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kalian. Ini siapa yang mau maju duluan? Atau urut aja? Urut aja ya? Kenapa? Gak ada yang mau maju duluan? Padahal nanti ada sesuatu loh dari saya. Gak ada yang mau maju duluan. Oke, urut saja ya. Oke, jadi habis ini presentasi dari masing-masing kelompok. Nanti kelompok lain harus memberikan tanggapan. Apakah hasil diskusi dari kelompok tersebut sudah memenuhi atau sudah tepat atau belum ya? Seperti itu. Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya, Fatailah Buzalai, Saya Ratu Januar. dan di sini kami akan mempresentasikan tentang analisis struktur dan unsur kebahasaan teks editorial yang kami analisis saat ini. Pertama-tama kami akan menjelaskan tentang inti dari teks editorial yang telah kami analisis bersama-sama. Di sini judul dari teks editorial yang kami analisis adalah perlu bank pemain berkelas. Di inti dari teks editorial ini adalah tentang kejadian klub tidak mengizinkan para pemainnya untuk bergabung di tim nasional, dan di sini redaktur menyampaikan pendapatnya agar PSSI untuk menyiapkan bank pemain yang berkelas agar tidak terjadinya rebutan pemain yang terjadi seperti itu. Lalu lanjut ke analisis struktur teks editorial yang akan disampaikan kan saya. Untuk analisis struktur teks editorialnya terdapat di pernyataan umum yaitu paragraf 1. Untuk yang argumentasi terdapat di paragraf 2 sampai dengan paragraf 4. Untuk penugasan ulangnya terdapat di paragraf 3, 5.
Nah, itu memang masuk dalam fakta dan opini atau salah satu dari mereka? Dari apa, fakta atau opini? Ya, terima kasih. Teks editorial. Sebelum memulai presentasi kami memperkenalkan diri dulu. Silakan kelompok yang ingin menanggapi hasil diskusi dari kelompok 4. Silakan. Pertanyaan saya yaitu, pada kalimat fakta yaitu Tiongkok disebut sebagai kiblatnya karena dianggaplah sukses. Kenapa kalimat tersebut disebut fakta? Terima kasih. Diulang lagi kalimatnya gimana? Tiongkok. Yang mana? Tiongkok. Dalam kalimat fakta, Tiongkok disebut sebagai kiblatnya karena dianggap telah sukses. Oke. Kenapa itu disebut fakta ya? Kelompok 3 nggak setuju. Harusnya Itu harusnya opini. opini. Ya, Karena itu ada kata dianggap. oke, karena ada kata dianggap itu opini, bukan fakta. Menurut kelompok 3 seperti itu. Bagaimana? Sepertinya ada kesalahan dari kami, mohon dimaklumi. Berarti harusnya dianggap ini masuk opini. opini ya? Kalimat fakta. Iya, opini dianggap. Berarti belum tentu ya. Oke, ada lagi kelompok lain yang ingin menanggapi? Cukup? Oke, silakan diakhiri. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya apa yang bisa kamu simpulkan, apa yang bisa kalian simpulkan dari pembelajaran bahasa Indonesia hari ini? Silakan, ada yang mau menyimpulkan? Perwakilan dari kelompok berapa? Silakan. Ada yang mau menyimpulkan? Oke, silakan. Dari pembelajaran hari ini bisa saya simpulkan bahwa dalam teks editorial berisi mengenai isu-isu atau topik yang dibicarakan secara aktual atau sedang dibicarakan saat ini. Teks editorial bertujuan untuk mengajak para pembaca untuk ikut berpikir dalam mengatasi atau menangani masalah yang sedang dibahas. Teks editorial memiliki struktur, ada 3 struktur, yaitu tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Tesis berisi pendapat atau pernyataan umum mengenai isu-isu atau topik yang ingin disampaikan. Kemudian argumentasi berisi mengenai alasan yang disertai dengan data-data dan bukti-bukti untuk mendukung pendapat dari si penulis tersebut. Dan yang terakhir penegasan ulang. Penegasan ulang biasanya berisi kritik, saran, rekomendasi, kesimpulan, dan harapan dari si penulis untuk masalah yang sedang terjadi saat ini. Kemudian Jadi paham ya untuk pembelajaran hari ini ya? Bagikan tes formatif. Jadi kalian masing-masing siswa saya kasih soal pilihan ganda cuma sedikit kok, hanya 10. Hanya 10 soal, silakan dijawab. Ada berapa ini? 4 ya. Tulis nama dulu, kemudian kelas. Nama aja, tulis nama aja. Bentar. Kerjakan dengan baik, dikasih nama dulu. Ya. Dipelajari lagi materinya di rumah, dibaca bukunya, kemudian refleksi pembelajaran hari ini. Silakan, ada yang bisa menyampaikan pendapat kalian mengenai pembelajaran hari ini. Sangat menyenangkan dan juga materi teks editorial ini sangat menarik dan juga mudah dipahami oleh teman-teman, dan juga teks yang terkandung dari berita ini juga berisi teks berisi cerita berita yang aktual, dan juga terdapat dari menggunakan media koran dari Jawa Pos. Oke, jadi tepuk tangan refleksi hari ini. Siapa? Ada lagi? Sangat saya nikmati, selain karena sangat teman-teman bisa aktif dalam pembelajaran, saya juga mendapat informasi dan ilmu-ilmu baru dalam pembelajaran ini. Oke ya. Jadi demikianlah pembelajaran untuk hari ini. Silakan dipelajari di rumah. Semoga banyak manfaat yang kalian dapatkan. Ya. Jadi mempelajari struktur dan unsur kebahasaan dari teks editorial dengan menggunakan media koran atau Jawa Pos, anak-anak diharapkan bisa untuk memahami, menganalisis struktur dan unsur kebahasaan. Ya. Jadi jaga kesehatan kalian, harus tetap semangat belajar ya. Oke, coba saya tes. Belajar bahasa Indonesia itu sekali lagi. Belajar bahasa Indonesia itu tepuk tangan untuk kalian. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, silakan dipimpin doa dulu. Silakan ketua kelas. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Terima kasih atas perhatian dari anak-anak. Mohon maaf apabila ada tutur kata
Yang kurang berkenan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.